Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Sandi. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my channel. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung di video sebelumnya, gitu ya, kita akan melanjutkan materi berikutnya. Oke, nah terakhir di part 3 kita sudah belajar mengenai fungsi, gitu ya, fungsi borders and shading. Nah, pada part 4 ini kita akan belajar mengenai fungsi mistar, tabulasi, dan tab indent, gitu ya. Nah, itu fungsi mistar, tabulasi, dan tab indent. Oke. Nah, oke. Nah, apa sih mistar? Mistar itu adalah penggaris ya, penggaris atau ruler ya. Nah, yang dimana itu biasanya letaknya itu di atas lembar kerja tepat ya, tepat di atas lembar kerja ini. Ini ada mistarnya nih ya. Nah, kalau misalkan buat di wordnya belum muncul ya, di word teman-teman belum muncul atau belum tampil, jangan khawatir ya, itu hanya belum ditampilkan ya, atau tersembunyi. Nah, cara menampilkannya ini ada di menu view. Nah, kemudian ini ada bisa dipilih nih, di bagian sini ada ruler ya. Pastikan sudah di checklist rulernya, penggarisnya. Nah, kalau belum di checklist maka dia tidak akan ada. Nah, maka dia tidak ada ya. Nah, kalau kita checklist ya rulernya, maka dia akan muncul penggarisnya. Oke, ya. Nah, kemudian ini ada grid line, ini untuk membuat grid line yang buat garis-garis kotak-kotak gitu ya. Nah, ini ada navigation pane, jadi buat membuat navigasi dokumen. Oke. Oke ya. Nah, kan kita tidak perlu ya grid line-nya, nggak usah. Nah, oke, sekarang kita masuk nih ke mistar tabulasi. Nah, di sini di mistar tabulasi kita bisa mengatur perataan paragraf ya, bisa mengatur perataan paragraf atau merapikan sebuah paragraf dengan menggunakan mistar tabulasi. Nah, di sini ada ukurannya teman-teman ya. Nah, untuk ukurannya satuannya bisa inci ataupun senti dan lain sebagainya, atau milimeter juga bisa. Nah, jadi usahakan kalian atur sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, di sini yang di Word saya ini ukurannya inci gitu ya. Nah, misalkan kalian ternyata perlunya menggunakan ukuran satuan sentimeter. Nah, itu gimana caranya mengaturnya gitu ya. Nah, cara ngaturnya seperti ini. Cara mengubah ukuran ya, ukuran mistarnya ini dari inci kita ubah ke senti gitu ya. Nah, itu di sini di menu file, kemudian pilih option, kemudian pilih advance ya. Kemudian scroll ke bawah, nih. Oke, nah di sini nih, ini ada di kategori display ya, di kategori display. Nah, di sini ada nih, ada show measurement in unit of. Nah, ini ada keterangannya inci gitu ya. Nah, ini bisa kita klik buttonnya, kita pilih kita mau menggunakan satuan yang mana. Ini ada inci, ada senti, ada milimeter, poin, dan pixels. Nah, di sini kita akan menggunakan yang sentimeter ya, karena lebih familiar menggunakan senti gitu. Kita pilih centimeter. Oke. Nah, kemudian oke. Nah, maka otomatis dia juga berubah ya, misalnya berubah menjadi satuan sentimeter. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi mistar tabulasinya gitu ya. Nah, di sini di bagian mistar di sebelah kiri ini gitu ya, ini ada 3 simbol ya. Di sini ada yang seperti segitiga ke bawah ya. Ini namanya first line indent. Kemudian yang tengah seperti segitiga itu ya, ini namanya hanging indent. Dan yang bawah, simbol yang bawah itu namanya left indent. Nah, yang dimana first line indent ini dia berfungsi untuk membuat garis baru atau untuk menggeser atau mengatur ya baris pertama di paragraf ya. Nah, kan kita contoh, kita buat sebuah paragraf ya, misalkan kita buat datanya si Budi beli sayur di pasar. Oke, kita buat nih, kita contoh ya, kita buat sebuah paragraf
Oke, sorry, kita paste. Oke, misalkan ini sebuah paragrafnya ya, kita ubah jam jadi warna hitam biar enak dilihat. Oke, nah sini si Budi beli sayur di pasar gitu ya. Nah ini sebuah paragraf nih. Nah sekarang kita akan mempraktekkan fungsi dari ini ya, fungsi dari first line indent gitu. Nah yang dimana ini fungsinya itu untuk mengatur baris pertama di paragraf. Oke, jadi ini pastikan si kursor atau poin ini ya itu tepat di bagian yang atas ya, bukan di tengah atau di bawah, pas yang atas ya, simbol yang atas ini kita klik. Nah ini bisa kita geser nih, kita geser berapa akan kita majukan itu ya. Nih misalkan 1 cm, misalkan ini 2, 3 dan sebagainya. Nah ini namanya fungsi dari first line indent ya, jadi untuk mengatur baris pertama di dalam sebuah paragraf. Oke, itu fungsi first line indent. Nah sekarang kita coba oke, menggunakan, nah ini tadi pakai first line indent ya. Nah sekarang masuk ke fungsi namanya fungsi hanging indent. Nah di hanging indent dia kebalikan dari first line indent. Kali kalau tadi untuk pengatur hanya di awal paragraf ya, sedangkan kalau hanging indent dia kebalikannya, dia untuk mengatur ya, untuk mengatur paragraf kecuali baris pertama ya. Tuh menggeser sebuah paragraf ya dari sebelah kiri tapi kecuali baris pertama gitu. Nih jadi yang kita atur itu bagian badannya ya, sedangkan untuk paragraf awalnya ya, baris pertamanya tidak bergerak, tidak bergeser. Tuh ini namanya fungsi hanging indent ya. Ini first line indent ya, ini fungsi hanging. Ingat yang hanging itu yang tengah, yang digeser yang tengah ya, yang bagian tengah. Oke, sekarang kita coba lagi nih. Kita kembalikan ke posisi awal. Nah sekarang seperti ini. Nah yang bawah ya, yang bawahnya ini namanya left indent. Nah left indent ini berfungsi untuk mengatur sebuah paragraf ya, bisa menggeser seluruhnya dari sebelah kiri nih. Tuh, jadi semuanya digeser. Misalkan 2 atau sama. Jadi yang digeser seluruh paragraf, satu paragraf ya, itu yang sebelah kiri geser semua ya, itu namanya left indent ya, left indent. Jadi semua yang dari baris dari kiri itu bergeser. Itu left indent. Nah oke. Nah kemudian di sebelah kanan ya, yang segitiganya sama seperti hanging tapi di sebelah kanan ya, ini namanya right indent ya. Right indent itu kebalikan dari left indent. Kalau tadi dari kiri maka right dari kanan ya, untuk menggeser mengatur sebuah paragraf ya dari sebelah kanan. Tuh itu fungsi right indent. Oke, paham ya. Nah itu bisa tabulasi gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke tab indentnya. Nah di Mistar ini kita bisa mengatur ya, kita atur, kita akan memposisikan si kursor aktif ini di posisi yang mana ya, sesuai kita atur. Jadi kalau kita, ini fungsi tab ya, jadi kalau kita menggunakan tab di keyboard ya, tab kosong, maka dia akan bergerak sesuai dengan ukuran dari Mistar ya, 1 cm, kedua, ketiga, keempat, kelima dan lain sebagainya gitu ya. Itu fungsi tab. Nah sekarang apa sih fungsi dari tab indent? Nah di sini kita bisa aktifkannya di sini ya, di bagian Mistar yang sebelah kiri itu yang atas ya. Ini ada simbol ya, ada simbol nih, ada kayak icon-icon ya, ini macam-macam. Pertama nih ada left tab, kalau kita klik dia akan berubah ke simbol yang lain ya. Nah ini ada fungsi center tab, kita klik lagi berubah menjadi yang seperti L kebalik ya, namanya right tab nih ya, right tab. Kita klik lagi, ini yang ya seperti ikonnya ada segitiga apa namanya, seperti huruf T kebalik ya, kemudian ada titiknya, itu namanya decimal tab. Nah decimal tab ini namanya bar tab ya, yang garis biasa aja. Oke. Nah kalau yang seperti T kebalik aja itu namanya center tab ya, center tab.
Nah, yang dimana fungsinya itu berguna ketika kita membuat sebuah tanda di sebuah mistar dan kemudian kita menekan tab di keyboard ya. Misalkan nih kita mau buat tanda menggunakan fungsi right tab di sini di mistar di angka ke-7. Nah, ketika kita tekan tombol tab maka otomatis langsung ke angka 7 ya, langsung ke angka 7. Nah, sedangkan kalau tidak menggunakan tanda seperti ini ya, kita tekan tab maka dia hanya bergerak perlahan ya. Tuh, dia bergerak perlahan, sedikit demi sedikit, nggak langsung. Nah ya, itu fungsinya tanda gitu ya. Kita bisa menempatkan di mana kita akan meletakkan kursornya. Misalkan di 5, maka ketika di tab otomatis langsung lari ke 5 tuh. Nah, cara untuk menghapus tandanya, klik tandanya, tarik ke bawah. Nah, itu akan hilang tandanya. Nah, oke. Nah, di sini apa bedanya? Mulai dari ada right tab ya. Nah, right tab dia membuat perataan kanan ya. Membuat perataan kanan. Misalkan nih, kita buat di tanda di angka 11 ya, di mistar di nomor 11 di mistar. Nah, oke. Nah, di sini di sini ya tandanya. Kemudian kita tap maka langsung lari ke sini. Nah, ini yang kita gunakan right tab ya. Nah, right tab itu ketika kita tulis sebuah teksnya, maka dia perataannya rata kanan. Kan kepada yang terhormat. Kan. Nah, ya, dia rata kanan. Kepada yang terhormat misalkan. Oke. Nah, tab. Oke. Kan nih, ini baik. Kita hapus dulu ya. Misalkan kita hapus dulu contoh ya. Nah, kan kita buat tanda nih pakai right tab 10 ya. Kita tab kesekan nih kepada. Nih. Maka dia akan rata kanan. Nah, itu right tab ya. Yang terhormat. Sekarang nanti kita buat juga Bapak Ibu misalkan. Nah, ini menggunakan fungsi dari right tab ya. Nih. Fungsi right tab, maka dia perataannya rata kanan. Tuh, rata kanan gitu ya. Nah, kemudian kita buat tanda lagi. Kita kalau misalkan membuat tanda yang lain, kita ubah dulu formatnya. Ini right tab, kita klik. Nah, di sini ada decimal tab. Nah, decimal tab yang simbolnya seperti kebalik kepada titiknya gitu ya. Nah, ini dia untuk merapikan ya atau meluruskan di bagian bentuk angka yang ada desimalnya. Nah, misalkan 0,00 atau 01,02 gitu misalkan ya. Nah, jadi dia untuk merapikannya dia sesuai dengan si letak dari komanya. Misalkan nih kita buat 0, kita buat tanda dulu ya. Ini pakai decimal tab, kita buat tanda misalkan di angka 3. Nah, pas waktu di tab langsung otomatis ke 3 ya. Kalau di tab lagi langsung ke 10 sesuai tandanya. Oke. Sekarang kita menggunakan decimal tab. Misalkan nih kita buat 0, ini titiknya komanya pakai titik. Oke ya. Nah, buat teman-teman ya di komputer itu ada dua jenis format ya. Ada yang titik itu menggunakan koma, ada juga yang koma itu menggunakan titik. Nah, kemudian yang saya pakai ini kebetulan komanya itu titik ya, titiknya koma. Maka 0,999 ya. Kita enter, kita tap lagi dan 000.9888. Nah, lihat dia akan meluruskan di bagian posisi ya, di bagian posisi bentuk desimalnya ya, atau di bagian titik ya, titik atau koma gitu ya. Karena kalau ini sebenarnya untuk koma gitu ya, karena ini kebetulan komanya menggunakan titik gitu. Nah, ini posisinya. Nah, dia lurus ya. Nih, dia meluruskan bagian ada komanya. Oke, itu decimal tab ya.
Nah, kemudian di sini kita klik lagi yang namanya bar tab ya. Nah, bar tab itu untuk membuat sebuah garis ya, garis. Maka nih kita aktifkan bar tabnya di sini di angka 1. Nah, maka akan buat garis. Kita enter, buat garis lagi, enter, buat garis lagi. Nah, itu namanya fungsi bar tab ya. Oke. Nah, kita ulangin. Nah, kemudian setelah bar tab ini yang tadi ya, first line indent, yang ini juga. Nah, yang kemudian yang ini namanya left tab ya. Ini left tab yang seperti huruf L. Nah, ini sama fungsinya seperti right tab tadi, cuman berbalik ya. Kalau tadi kanan, kalau left berarti kiri. Sekarang kita buat tandanya di sini, di angka 2. Kan di angka 2 kita tab, maka dia akan lurus di angka 2. Sekarang nama kita tab ya, kita tab alamat. Nah, oke, misalkan nih. Nah, kan sini kalau kita kasih langsung koma, maka namanya oke. Nah, di alamat juga kalau kita langsung spasi titik 2, maka posisinya nggak lurus gitu ya. Nah, supaya lurus gimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan namanya fungsi ini tadi ya, fungsi dari tab indent gitu ya. Nah, menggunakan laptop juga bisa. Misalkan ini kita buat, oke, kita buat tanda lagi di sini. Buat tanda lagi yang dimana akan meletakkan untuk titik 2-nya. Oke, ini lagi aja. Sini misalkan. Nah, kita tab ya, dia lurus nih. Dia lurus. Nah, ini kemudian kita gunakan untuk buat titik 2. Nah, nama ya. Kemudian kita enter, tab sekarang ya. Nama alamat. Nah, ini kalau kita tab otomatis lurus nih. Nah, spasi. Nah, tuh. Ini fungsi dari left tab ya. Nih, dia membuat perataan seperti ini. Nah, ini fungsi tandanya gitu ya. Jadi buat tanda. Jadi ada kelebihannya kalau kita menggunakan tanda kayak gini. Misalkan ini ada yang panjang gitu ya, misalkan nih alamat, ininya ada jenis kelamin. Nah, ini di tab dulu ya biar lurus. Nah, tab ini. Nah, di sini ternyata nggak lurus nih, nggak lurus, harus geser lagi. Nah, makanya kelebihannya daripada buat tab ini, tanda ini, kita bisa atur posisinya, kita perlebar, misalkan sesuaikan dengan yang paling panjang nih ya, tinggal tab maka dia akan lurus, tuh lurus dengan yang di atas. Spasi kan ya nih. Nah, itu fungsi dari left tab ya, yang dimana membuat perataannya rata kiri tuh. Nah, oke. Gimana semua paham kira-kira? Itu tadi mengenai fungsi dari misal tabulasi gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, misal tabulasi ini bisa kita gunakan ya dalam mengatur sebuah paragraf gitu ya, atau kita gunakan untuk membuat sebuah dokumen teks dan lain sebagainya gitu ya. Itu sangat ilmu ini gitu ya untuk misal tabulasi dan tab ini salah satu bagian yang penting juga. Karena apa? Karena bisa memudahkan buat teman-teman ketika membuat atau mengatur sebuah paragraf gitu ya. Nah, jadi dengan ini mudah-mudahan bisa terbantu dan juga bisa lebih cepat dalam mengerjakan sesuatu gitu ya. Nah, itu. Oke, untuk di pertemuan kali ini di part 4 sampai di sini dulu ya, di fungsi mistar, tabulasi, dan tab indent. Dan semoga ini ilmunya bermanfaat, dan juga kalau misalkan buat teman-teman merasa video ini membantu kalian gitu ya, boleh di share juga ke teman yang lain gitu ya, dan siapa tahu materi ini atau video ini yang selama ini mereka cari gitu ya. Dan oke, itu aja dari saya untuk part 4 kali ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Oke. Dan terima kasih atas perhatiannya. Buat teman-teman semua, jangan lupa di subscribe ya.
Karena subscribe itu gratis. Oke, biar kenapa? Biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, itu jadi saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.